Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudianto. Kali ini saya akan mengisahkan Nabi Soleh dan unta ajaibnya. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya channel ini semakin berkembang, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Soleh diutus Allah untuk berdakwah dan menyerukan kebenaran kepada kaum Samud. Soleh sendiri masih ada hubungan saudara dengan Samud, sama-sama keturunan Sam bin Nuh. Adapun silsilah Soleh, Soleh bin Abid bin Asif bin Masyi bin Abid bin Hazir bin Samud bin Soleh bin Arfasyad bin Sam bin Nuh. Sedangkan silsilah Samud, Samud bin Ad bin Irmi bin Soleh bin Arfasyad bin Sam bin Nuh. Jadi, Samud adalah keturunan Ad. Samud ini kemudian beranak pinak, bercucu banyak sehingga terbentuklah suatu kaum atau suku yang disebut kaum Samud. Sedangkan, Soleh adalah anak dari Abid, keturunan Samud. Kaum Samud menghuni daerah Hadramaut, yakni daratan antara Yaman dan Syam, Syria. Kaum Samud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam dan beternak. Dengan keahlian itu, mereka hidup makmur di Hadramaut. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka pun diberi kekuatan fisik yang tangguh. Mereka sanggup mengukir gunung-gunung untuk dijadikan pemandangan indah. Mereka membangun gedung-gedung tinggi. Mereka juga membuat rumah-rumah di tebing-tebing gunung yang dilubangi dan dipahat. Namun, kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Berhala yang mereka buat sendirilah yang mereka jadikan Tuhan. Hukum yang berlaku pun hukum rimba. Hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan. Gaya hidup mereka menyimpang jauh dari kebenaran dan kemanusiaan. Orang-orang kaya hidup berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain. Perampokan terjadi di sana-sini. Penganiayaan dan perbuatan zalim dapat dijumpai setiap hari. Orang yang lemah menjadi budak dan diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian, Allah mengutus Soleh kepada kaum Samud. Nabi Soleh berkata, "Wahai saudaraku, kaum Samud, kebiasaanmu menyembah berhala itu sangat keliru. Sesungguhnya, Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah." "Hai Soleh, siapakah Allah itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Dia adalah Tuhan sekalian manusia, sekalian makhluk. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah tempat meminta ampunan, tempat memohon pertolongan dari kesulitan," kata Nabi Soleh menjelaskan. "Coba tunjukkan di mana Tuhanmu itu. Bagaimana wujudnya, apakah sama dengan Tuhan-Tuhan kami? Masya Allah, kalian sungguh keterlaluan. Kalian tidak akan mampu melihat wujud Allah," jawab Nabi Soleh. "Pembual, omong kosong kau, hai Soleh. Aku tidak mempercayai omonganmu sedikit pun sebelum kau menunjukkan bukti, mukjizatmu kepada kami. Tunjukkanlah bukti-bukti kehebatanmu sebagai nabi utusan Tuhanmu itu. Baru kami akan mempercayai dan mengikutimu," kata orang-orang Samud. Dialog ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Hud 11:61-62. Kaum Samud tidak menghiraukan perkataan Nabi Soleh. Mereka bahkan menganggap Nabi Soleh gila, terkena sihir atau kerasukan setan sehingga omongannya ngawur. Mereka hanya akan percaya bila Nabi Soleh bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka, Nabi Soleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Saat itu pula Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Setelah Nabi Soleh melakukannya, muncullah unta yang gemuk, besar, dan bagus. Tentu saja, kandungan susunya banyak. Orang-orang Samud terperanjat semuanya. Saking herannya, mereka bergumam bagaikan suara lebah. Nabi Soleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah. Sembahlah Allah, dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silakan memerahnya," kata Nabi Soleh menerangkan. Kisah tentang unta ajaib ini ada di dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara, 26, ayat 155-159. Sejak awal, Nabi Soleh telah memperingatkan kaum Samud. Mereka dilarang mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Sebab, unta itu bukan sembarang unta, melainkan mukjizat dari Allah. Jika sampai ada yang membunuhnya, dikhawatirkan Allah akan murka. Sejak itulah, sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari, orang-orang antre untuk mendapatkan susunya.
Anehnya, susu itu keluar terus walaupun banyak orang yang memerahnya. Pembunuhan unta. Dengan hadirnya unta itu, sebagian dari mereka merasa senang. Hal ini karena mereka bisa mendapatkan susu setiap hari. Namun demikian, diam-diam ternyata ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai kehadiran unta ajaib itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sejak lama tidak menyukai Nabi Soleh. Pada suatu malam, mereka berunding untuk membunuh unta tersebut. Mereka khawatir jika unta itu dibiarkan terus hidup, akan semakin banyak orang yang beriman dan mengikuti Nabi Soleh. Akhirnya, para pemimpin orang-orang kafir sepakat untuk melenyapkan unta Nabi Soleh. Kemudian, mereka menunjuk seorang pemuda berbadan kekar untuk melaksanakan tugas itu. Keesokan harinya, tatkala matahari muncul di ufuk timur, orang-orang berbondong-bondong mengambil air di telaga sebagaimana biasanya. Setelah itu, para penduduk menyambut kedatangan unta. Lalu, mereka memerah susunya secara bergiliran. Orang-orang kafir yang fanatik kepada berhalanya semakin panas hati. Diam-diam, seorang pemuda kafir sedang menanti saat yang tepat untuk membunuh unta itu. Ketika orang-orang sudah meninggalkan unta itu, si pemuda pun membunuhnya. Setelah mengetahui untanya disembelih, Nabi Soleh marah bukan main. Ia segera menuju telaga. Sesampainya di sana, Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang berani-beraninya membunuh unta ajaib itu?" Pemuda yang membunuh unta itu berkata, "Akibat untamu itu, telaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila pada air susunya. Kamilah yang membinasakannya. Apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mengganggu unta itu. Apalagi sampai membunuhnya. Bila kalian melakukannya, berarti kalian siap menerima azab dari Allah," kata Nabi Soleh. "Mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab? Buktikan, kami ingin tahu dan merasakan." Tantang mereka, kehancuran kaum Samud. Setelah tantangan kaum Samud itu, Nabi Soleh memberitahu bahwa azab akan datang 3 hari lagi. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Hud 11-65, mereka membunuh unta itu. Maka berkatalah Nabi Soleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumah selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Pada hari pertama setelah pembunuhan unta, masih terasa biasa-biasa saja. Hari kedua pun sama. Akhirnya, pada hari ketiga, janji Allah datang. Langit menjadi gelap. Orang-orang mulai panik. Sementara Nabi Soleh dan pengikutnya, orang-orang beriman sudah pergi menyelamatkan diri. Petir pun menyambar orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhani, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Quran Surat Az-Zariyat 51-44. Mereka juga diguncang gempa. Mereka pun mati di dalam rumah mereka. Allah berfirman, karena itu mereka ditimpa gempa. Karena itu, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf 7-78.